Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mukrimi awliya'ah bil qurbi wa ridah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, ashkuruhu wa usalli wa usallimu ala nabihi wa mustafa wa taradda an alihil adhari wa ashabihil awfiya'il akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Adam safwatullah wa fitratuh, wa Ibrahim khalilullah, wa Musa kalimullah, wa Isa ruhullah, wa Muhammadan abduhu wa rasuluh habibullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa asril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Wa qala Allahu ta'ala wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam wa waffaqahu fiha fima ya'mal hatta yustajibul jannah wa ma lam ya'mal bima ya'lam fima ya'lam yawaffaq bima ya'malu hatta yustawjaban. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini kita berhadir di tempat ini yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, bahwa menuntut ilmu, memahami ilmu dan mengamalkan ilmu wajibati sa'irin, kewajiban kita bersama, yang disebut orang yang mau beriman kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan naungan dari Allah. Amin. Dan tercatat mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Dan mudah-mudahan pembacaan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan janji-janjinya Allah. Barang siapa yang membaca salawat kepada Nabiku, maka kelak dia akan berkumpul bersama-sama Nabiku di hari kiamat dan mendapatkan naungan, yaitu saat di padang mahsyar yang semua orang pada kepanasan, maka salawat itulah sebagai payung-payungnya orang berselawat. Untuk itulah para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, malam ini kita membahas dalam kitab Manhaj Dakwah Ilallah halaman 168 tentang mengetahui isi Al-Quran dan menetapkan kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Asy-Syura ayat 52,
firman Allah Ta'ala yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad wahyu dengan perintah aku Allah. Sebelumnya kamu Muhammad tidaklah kamu mengetahui apa itu Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apa itu iman, tetapi aku jadikan Al-Quran itu nur atau cahaya yang aku beri petunjuk dengan dia. Siapa-siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu Muhammad, yaitu Rasul kita, adalah petunjuk jalan yang lurus. Al-ayat. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengetahui kemudian diamalkan, niscaya dipusakakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Artinya dapat memegang pedoman itu pada yang diamalkannya, sehingga ia memperoleh surga. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan apa-apa yang diketahuinya, niscaya ia binasa mengenai yang diketahuinya, dan tiada memperoleh taufik pada yang diamalkannya, sehingga ia harus memperoleh, yaitu masuk neraka. Di sini pengertian orang menuntut ilmu itu mengerti apa enggak? Artinya memahami. Kalau kita sekedar mendengar tapi tidak melaksanakan, itu namanya bukan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu memahami, mengamalkan, melaksanakan, mengingat-ingat, sampai betul-betul merasakan apa itu yang dinamakan ilmu. Bisa terjadi makin mendekat dengan amaliyah itu, makin rajin dalam ibadah itu, makin mendekat menuntut ilmu itu, tapi makin jauh dari Allah Ta'ala. Disebabkan tidak mengetahuinya apa-apa yang harus diketahuinya. Maka di sini dikatakan binasa dan masuk neraka. Jadi kalau kita membaca satu ayat, mengerti, memahami, dan mengamalkan dan menjalankan, itu lebih baik daripada 1000 rakaat dia beribadah selama, dan lebih baik dari 1000 hari berpuasa, dan 1000 kali khatam Quran. Sebab memahami ayat ini agar kita mendapatkan yang disebut ahli taufik, wa ahli hidayah, wa ahli inabah, wa ahli khasyah. Itu harus memahami satu ayat yang diamalkan, yang ditanamkan, ucapan itu kelak akan bertanggung jawab di sisi Allah. Ini orang beriman, bukan melakukan satu perbuatan apa nggak tahu. Orang yang tidak tahu
adalah orang yang dikatakan tidak pantas disebut orang beriman. Sebab iman itu mengetahui dengan merasakan. Ini maksudnya di dalam hadis Nabi ini. Bisa terjadi kamu baca, kamu menulis, tapi kamu nggak tahu isinya, nggak tahu apa itu maknanya. Bisa terjadi seperti anak kecil baca koran. Anak kecil itu baca koran pintar, tapi ada saat ada kalimat bahasa di situ ada mengatakan Komisi 9 atau DPR, dia tanya sama bapaknya, apa ini artinya? Sekedar membaca tidak memahami, sekedar membaca tidak mengamalkan, artinya melaksanakan apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh itu yang dilaksanakan. Ini namanya membaca tidak memahami. Ini masuk neraka. Jadi memahami dalam arti konteks mengetahuinya ini wajib bagi kita bersama. Dengan mengamalkan satu ayat itu lebih baik dari isi alam dunia ini. Maka itu yang ditanamkan. Firman Allah, qala Allah Ta'ala inna fi dalikal ayati mutawassimin, dalam surat Al-Hijr 75. Sesungguhnya tentang hal-hal itu menjadi keterangan bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Di mana tanda-tanda itu? Yang dimaksudkan peristiwa Nabi Muhammad SAW begitu menerima wahyu dari Allah Ta'ala di Gua Hira. Awaluha, pertama kali Iqra. Ini artinya bukan membaca, membaca alam sekitar kita, membaca kejadian pada apa yang dijadikan Allah Ta'ala, membaca semua apa makhluk-makhluknya, membaca semua kebesaran-kebesarannya Allah, membaca semua apa yang dijadikan oleh Allah. Ini Iqra, artinya bacalah, bukan membaca tidak mengetahui, bukan berzikir tidak mengetahui, bukan mengamalkan tidak mengetahui. Iqra itu artinya baca apa yang di hadapan kita. Ya. Maka kemarin saya katakan ini hanya untuk melatih membawa diri, belum mengenal diri. Sudahkah kita ini termasuk orang bisa membawa diri? Kalau orang sudah pandai membawa diri, berarti dia sudah mengetahui rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau orang tidak bisa membawa diri, bisa terjadi kamu baca, bisa terjadi kamu berdoa, bisa terjadi kamu mengaminkan, tapi kamu gak tahu apa yang diaminkan. Bisa terjadi ucapan itu kamu aminkan, jamaah mengaminkan, yang berdoa mengaminkan, apa isi kandungan di dalamnya? Ini konteks Allah Ta'ala bertanya kepada hamba, afala
ya'lamun. Mana pemahaman kamu, mana pengetahuan kamu? Ini konteks Al-Quran. Isi yang terkandung di Al-Quran, afala ta'qilun, afala ya'qilun, afala yashkurun, afala tadhakkarun, afala ta'lamun, afala. Mana akalmu, mana pengertianmu, mana ingatan kamu, mana semua yang kamu jalankan, mana akalmu? Ini yang dimaksudkan orang yang memperhatikan tanda-tanda. Kalau orang tidak mengerti itu, ibarat tukang yang bodoh, ya kan? Bukan gak ibadah, bukan gak kerja, dia nempelkan tukang batu, nempelkan yang namanya batu bata, penceng semua. Dia nempelkan yang namanya lepoan itu, dia langsung belak-belok semuanya. Apa juragan itu senang atau marah? Dipecat tanpa disadari. Orang yang ahli ibadah, orang yang ahli mengaji, ahli menuntut ilmu, ahli mendekat alim, tetapi amalannya tidak sesuai dengan perbuatan, keluarkan dia dari langit dan bumi, dari Tuhan selain Allah. Itu artinya mendapat upah kesengsaraan, mendapatkan upah kesedihan, mendapatkan upah keburukan, mendapatkan upah kejahatan, mendapatkan upah kejahilan dan kebodohan, karena dia menipu Allah. Ini yang dikatakan dari Al-Quran suci, sholawat suci, sholat suci, puasa suci, ilmu suci. Jangan coba-coba dikotori, dan jangan coba-coba memang dilumpuri. Ini artinya Al-Quran. Bisa terjadi kamu membaca zikir Fatihah dengan baca, tapi hati kamu kemana-mana, pikiran kamu kemana-mana. Apakah indikasi indikator dalam diri ini tidak mengetahui bahwa kekotoran yang ada pada diri kita? Maka di sini dikatakan, maka barang siapa yang ingin menemukan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amalan-amalan yang baik. Sekali lagi, amalan-amalan yang baik. Tidak disebutkan di sini amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang dusta, amalan-amalan yang bohong, amalan-amalan yang tidak benar. Tapi di sini katakan amalan-amalan perbuatan yang baik, dohiron wal batin. Dan janganlah kamu mempersekutukan siapapun dalam beribadah kepada Tuhanmu. Jelas kalau kamu menyembah batu, sekutu itu, menyembah Tuhan selain Allah, syirik sudah, musyrik. Tetapi yang membahayakan bagi orang yang mengaku dirinya beriman, menyembah dengan syahwat dan hawa nafsunya, menyembah dengan keinginan, seakan-akan dunia ini, harta ini, semua apa menjamin dia dalam hidupnya, bukan Allah. Itulah kehinaan. Kalau sudah terhinanya manusia, mudah menjadi penjilat
sana sini, yang gak mempunyai membawa dirinya, tunduk sama orang kaya, tunduk sama orang yang mampu, tunduk sama orang jahil, bukan tunduk sama Allah. Ini yang dibahayakan, kata Allah dan Rasulullah SAW. Kalau sudah harga dirinya sudah dibeli, kalau sudah kehormatannya sudah dibeli, kalau kehidupannya sudah diukur dengan uang, kalau ilmunya pun sudah diukur dengan uang, amalannya pun sudah diukur uang, jelas Al-Quran tidak ada nilai itu bagi orang-orang semacam itu. Tetapi kalau mengagungkan wa'adhamatuh ilal Quran wal ayatullah wa suratullah, maka jelas mensucikan dan mengagungkan dan meninggikannya, kemuliaan akan tampak di wajahnya, kemuliaan akan tampak dalam kehidupannya, rezekinya pun tampak mengalir deras kepada orang yang demikian ini. Dan Allah pun akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Untuk itu, kalau sekutu ini sudah muncul di hati kita, perbedaan yang sangat menyolok. Kalau dulu seorang pemuda, kata Nabi Muhammad SAW, mereka meyakini tentang apa-apa yang dari Allah, mereka yakini tentang apa-apa yang dijadikan oleh Allah, apa-apa yang dijanjikan, yang diberikan kepadanya. Itu ulama salaf dulu. Tapi kelak nanti di akhir zaman, banyak orang yang ibadah, banyak orang yang berzikir, banyak orang yang menuntut ilmu, banyak orang yang mengamalkan ilmu, tetapi tidak berbekas keyakinan di hatinya, tidak berbekas asar di wajahnya, tidak berbekas ketakutan pada Allah Ta'ala tentang dosa-dosanya. Ini bedanya. Untuk itulah kita malam ini mengaji, agar kita mengetahui muhasabah, menghitung amal kita. Jangan satu hari, 1 menit untung atau rugi. Untuk itu, belajar di sini dikatakan fana, melenyapkan diri, keinsanan diri, jauh bagi orang-orang yang tidak memikirkannya, jauh orang yang selalu memburu hartanya, jauh orang yang merindukan kekayaannya, jauh orang yang merindukan keuangannya, jauh orang yang memikirkan semua tetek bengek dalam hidupnya yang paling diutamakan. Apalagi mencapai pintu fana, dawamun nisya, yang selalu mendawamkan tentang apa-apa dosanya yang dia ketahui, yaitu 1, dawamus zikir, selalu mengutamakan tetap ingat pada Allah Ta'ala. Kalau orang sudah disebut ahli zikir, orang yang disebut selalu mengingat Allah, orang yang selalu disebut mengingat Allah, di mana tempat dan berada, di mana dia kerja dan perbuatannya, di mana sikap dan ucapannya, tidak akan lepas dan jebol daripada apa yang dimilikinya. Itu yang namanya ahli zikir. Bisa terjadi kamu bawa tasbih kemana-mana. Banyaknya orang-orang di pasar bawa zikir tasbih, dia menagih. Bagaimana kamu bunganya 3 bulan belum bayar? Banyaknya orang yang naik haji 100 kali, tidak pernah dia tidak menipu. Banyaknya orang yang ngaji tapi tidak jujur.
Banyaknya orang yang berzikir tadi keluar dari zikir itu. Banyaknya yang ahli zikir itu tidak ada punya konteks rasa takut kepada Allah, karena itu hanya ucapan di lidah. Takut kalau orang itu tidak memiliki uang, takut kalau dia tidak memiliki kesempatan, tetapi tidak takut dengan siksa kubur dan hari kiamat. Tidak disebut di nama ahli zikir. Kamu sampai semalam tidak tidur 40 hari 40 malam bukan jaminan khusyuk kalau sifat dan kelakuan tidak dirubah. Nunggu dirubah dari Allah Ta'ala nggak bisa kalau nggak kita sendiri. Kemudian tadi dari mana? Kelewatan tadi. Qaulu ta'ala alastu birabbikum qalu bala syahidna. Artinya, bukankah Allah itu Tuhanmu? Dan dia menjawab, yang kami telah menjadi saksi. Maka menghidupkan kerohanian ini harus menghilangkan sifat-sifat keduniawian. Artinya, jangan cenderung nomor satu dunia ini. Banyak orang itu kalau nggak punya uang, wajah berubah, kelakuan berubah, hidup berubah, sifat berubah, iman berubah, bicaranya berubah. Semua dalam perubahan, karena apa-apa yang hilang di tangannya, maka perubahan sangat drastis kepadanya. Maka tampak di wajahnya bahwa dunia yang sudah dicabut itu juga dicabut cahaya imannya. Kalau hanya dunia yang dilepaskan yang dicabut, jangan sampai iman yang dicabut. Kalau orang sudah merasakan bahwa iman itu dicabut, itu orang yang gampang tersinggung dan gampang marah. Karena apa yang di tangannya tidak dimilikinya. Tasbih hanya hiasan, ucapan hanya mutiaranya, pakaiannya hanya disebut iman. Tetapi sebenarnya dia keluar dari iman itu yang tidak berarti apa-apa, karena terlepas tercabutnya berkah itu disebabkan dunia sudah membawa dia di alam ini. Kalau sudah harta membawa di alam ini, maka dia akan menjadi anjing yang menjilat di mana-mana, akan tunduk sama orang kaya walaupun zalim sekalipun. Dia tidak akan pernah bicara apakah ini kewibawaan, apakah ada ilmu, apakah ini harga diri. Tetapi lepas semua, dia tidak bisa membawa diri, hancur semua martabat dan harganya dia, karena ditukarkan dengan harga yang murah. Maka dua hal, kalau orang ahli langit, ahli samawat, dunia cemburu kepada ahli langit. Begitu pula orang yang ahli dunia memikirkan dunia ini, ahli langit pun cemburu melihat dunia ini. Untuk itulah berebutlah kamu jadi orang ahli langit atau ahli bumi. Letakkan di akal kamu yang pandai berpikir. Maka untuk itu menghidupkan kerohanian itu harus menghilangkan sifat-sifat serigala,
sifat-sifat anjing, sifat-sifat babi, sifat-sifat tikus, sifat-sifat tamak, sifat-sifat hasud, sifat-sifat marah, sifat-sifat dengki, sifat-sifat jengkel, sifat-sifat yang gak tahu diri, baru disebut ahli rohani. Yaitu penyakitnya keduniawian itu membawa lupa dan jauh dari Allah, bukan mendekat. Sholatnya karena harta, sholatnya karena hidup, sholatnya karena kepentingan, sholatnya karena keadaan, sholatnya ingin disebut orang, sholatnya ingin diakui orang, sholatnya ingin disembah-sembah sama orang, sholatnya ingin dapat pujian orang, sholatnya semua layang fa wail, ditolak sama Allah. Itu jauh dari Allah. Tapi sebaliknya, ingat terus menerus, ingat hidup ini apa, harta itu apa, rumah itu apa, bekal kamu apa, kehidupan itu apa, makan itu apa, minum itu apa, menuntut ilmu itu apa, mengamalkan itu apa. Kita baru menyadari bahwa hidup ini adalah meminta ampun sama Allah Ta'ala. Itu yang namanya iman. Kalau cinta Allah tidak gampang. Samsun bin Misri saking takutnya lupa sama Allah, dia tato yang namanya tangannya ditulis dengan spidol Allah, supaya dia tiap bergerak akan berbicara, akan melakukan tindakan, akan melakukan satu perbuatan yang gak dapat ridho, dia buka tangannya Allah. Dan selalu ingat kepada Allah Ta'ala, insya Allah itu selamat. Al-awliya as-salihin begitu hendak mengucapkan sesuatu yang salah, hendak mengakui kepada seseorang yang salah di hadapan yang salah besar, hendak dia marah dan hendak dia memaki, dia gigit, dia punya jari, Allah yahdi, ya Allah berikan petunjuk yang di hadapanku ini, Allah yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berdarah, jangan sampai ada marah yang membakar dirinya, yang menghancurkan imannya, yang menghancurkan semua ilmunya, yang menghancurkan ibadahnya. Allah yahdi, lebih baik tanganku berdarah. Selamat dari ucapan-ucapan gibah, namimah atau jelekan orang. Maka jadilah jamaah santri-santri ini, ikutilah apa nasihat guru. Saya pribadi, saya menuntut ilmu. Setiap saya mau bertemu orang, setiap saya mau bicara dengan orang, saya sholat 2 rakaat kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang menuntut ilmu, bukan menjalankan amal. Setiap bertemu dengan orang, urusan kemanusiaan atau urusan pekerjaan atau urusan pribadi, masuk saya di kamar 2 rakaat. Ya Allah, jangan sampai aku salah berkata, jangan sampai salah aku mengucapkan satu kata-kata yang mubazir. Hadal amra, setiap urusanku bilisani, karena aku ingat peristiwa Mi'raj dari Muhammad SAW. Begitu waktu Nabi diangkat Mi'raj, ada gajah yang keluar dari lubang semut, yang gajah itu tidak kembali lagi pada lubang semut itu.
Jibril. Itu siapa Jibril? Itulah kelak nanti umatmu yang berbicara tanpa berpikir, umatmu yang berbicara tanpa ada perasaan tanggung jawab, umatmu yang berbicara kelak akan dipotongnya punya lidah dan sampai akhir daripada kiamat. Takut. Ini orang yang beriman takut. 10 kalimat walaupun jujur yang kamu katakan, selebih dari kejujuran itu tipuan-tipuan dan dusta akan terjadi, dan mungkin ada bumbu untuk menambah pembicaraan itu. Wal hafidhu lisan, maka menjagalah, lebih baik banyak tasbih. Ini peristiwa Mi'raj, sehingga saya berbicara dengan 50 orang. Saya mengerjakan sholat itu 100 rakaat hanya untuk berbicara kepada makhluknya. Jangan sampai salah. Ini karena ingat dan cinta Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang hubub dunia, orang yang cinta dunia ini, yang utamakan dunia ini, gudangnya fitnah, tempatnya fitnah. Udah gudangnya fitnah, tempatnya fitnah, tempatnya kejahatan, tempatnya musuh. Itu dunia kalau sudah banyak. Masa Allah. Dan tempatnya pengkhianatan. Karena otaknya ini sudah diterbitkan bagaimana saya mendapatkan harta yang banyak itu. Sebaliknya rohani ini membuat hati tenang, damai, ya. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih sabar, ini qanaah jadinya. Sampai betul-betul kalau orang beriman itu dikatakan miskin tapi kaya dia, dikatakan kaya tapi miskin dia, bolak-balik. Orang kalau sudah miskin itu banyak keinginannya, udah kaya keinginannya banyak, ini itu tambah miskin, ya kan? Kalau orang kaya nggak kepingin ini, nggak kepingin itu, enggak, itu kaya. Tapi kalau kaya banyak maunya, ini banyak miskin. Udah nggak puas ini, beli mobil ini nggak puas, ganti mobil ini nggak puas, ganti ini nggak puas, ganti rumah nggak puas, ganti TV nggak puas, ganti kursi nggak puas, terus nggak puas. Itu bikin pusing kepala ya di dunia. Yang ketiga, yang kedua kelompatan. Kedua dulu ya, tempat fitnah dunia itu dan pengkhianatan. Sekarang yang bisa mengalahkan itu semua ikhlas dan syukur. Nabi, tahu Nabi kita Muhammad SAW, makanan banyak, tapi satu hari Nabi gak mau makan. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa tidak makan? Makanan ada, makanan penuh hidangan, yang memang tidak makan ya Rasulullah. Dari pagi aku melihat sampai sore, seperti halnya kamu mau berpuasa, engkau berpuasa ya Rasulullah. Apa? Aku memuji diri dengan Tuhanku. Apa yang di hadapan menyenangkan ini aku tidak sentuh, karena aku supaya sadar bahwa aku adalah hamba yang bersabar. Jadi latihan sabar. Diberi makan ini, makan itu enggak. Nabi, saya melatih menghilangkan hawa nafsu saya. Bukan puasa. Kalau puasa jelas Ramadan.
Begitupun diberikan dia 1 hari kenyang Rasulullah, itu pun secukupnya untuk ibadah, karena aku bersyukur kepada Allah. Ini pribadi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau yang rakus? Ada duit lagi, mentang-mentang punya uang, wah tidur di hotel bintang 5, ada uang, ya kan? Merasa ada uang, terasa kalau kamu nggak pegang uang nanti. Dan ketiga, tempat permusuhan. Jadi dunia ini tempatnya musuh, timbul kebencian. Tapi sebaliknya, orang yang sabar, damai, yang mahabbah, cinta, enggak ada aturan, enggak ada urusan, ya. Maka saya bilang sama orang-orang yang mengahlika ibadah, ada orang tanya sama saya 18 tahun saya ibadah, tahajud nggak pernah saya lepaskan, puasa siang hari pun 1 hari saya puasa Nabi Daud kami jalankan. Tapi bagaimana Ustaz, saya kok nggak berubah hidup saya, nggak pernah ada perubahan dalam hidup saya. Saya tanya, kamu bayar listrik masih bisa? Bisa. Menyekolahkan anak masih bisa? Bisa. Makan tiap hari nggak pernah telat? Nggak pernah. Pernah sakit? Nggak pernah. Kena musibah? Nggak pernah. Apakah kamu itu nggak dapat dikabulkan oleh Allah? Orang ini hanya berpikir satu, menerima uang besar, menerima uang yang banyak, lupa kesehatannya, lupa masalahnya, lupa kehidupannya. Mau nggak kamu menerima uang miliaran, tapi kamu kena penyakit komplikasi, kanker di mana-mana? Mau? Lupa itu. Jadi di situ yang namanya afiah ini, kesehatan ini sudah modal pertama kita untuk diberikan sukses oleh Allah Ta'ala. Ini namanya tentram, damai. Bisa kaya tapi kamu tidak bisa ngaji, untung apa rugi? Untung apa rugi? Bisa kamu punya uang banyak, sembahyang kamu tinggal 2 waktu, rugi apa untung? Untung bagi orang yang senang duit, rugi bagi yang tidak dapat duit. Betul? Itu dihargai afiah itu. Nah ini mendapatkan kedamaian dan kecintaan. Mau nggak kamu duit banyak, terus datang orang tamu, duit banyak, tapi nipu? Mau nggak? Celaka. Mending kita dapat 1 piring halal tapi senang hati, tentram hati, bukan perang sana perang sini. Udah lucu, udah miskin, udah punya, ya kan, ribut aja, berantem aja, akhirnya apa? Cerai gara-gara apa? Duit. Masa setannya ini jangan dianggap nggak kerja. Setan itu tiap detik kerja, ya. Kamu tidur dia kerja. Sensitif sama Allah Ta'ala, jangan sensitif sama manusia. Kalau masih melihat makhluk, ya, saya kalau lihat makhluk, saya murid saya ini sedang murid saya lihat mukanya dengan pandangan itu, malu saya lihat babi. Kira-kira kalau lihat babi, ya Allah, memuntah saya, misalkan. Tambah bagaimana? Yang masih melihat wajahnya yang normal aja masih tersinggungan,
Melihat orang kaya masih sayang walaupun salah. Masa orang miskin walaupun benar tetap salah. Benar bisa lagi. Yang kaya benar udah salah benar karena ada uangnya. Takut nggak punya murid begitu. Mau nggak kalau murid ini datang ini muridnya nggak karu-karuan, mau nggak punya murid banyak begitu? Senang nggak punya kumpul-kumpul gitu? Ya kumpulin preman aja, sama. Karena gurunya juga preman begitu, sama. Cari anak buah preman. Kalau gurunya suka nipu, cari orang yang juga muridnya nipu juga, sama. Kalau gurunya tukang dusta, muridnya juga tambah dusta, begitu kelompoknya memang. Makanya kalau orang ngaji itu nggak kuat, kenapa? Memang bukan tempatnya. Yang keempat, duniawi ini tempat kezaliman, ya. Harta itu tempat dolim. Dolim mau nambah terus walaupun haram sikat terus, cari untung 100.000 kurang cari 1 juta, 1 juta kurang cari 10 juta, terus nggak syukur akhirnya. Jadi nggak ada jujur lagi, curang timbul, ya. Curang pasti, nggak jujur pasti, takut nanti. Nah, orang yang iman takwa kepada Allah pasti jujur, adil, masya Allah. Punya uang 10.000, ayo 2.000 dibagi makan bersama, masya Allah, adil, jujur. Punya 200.000, ayo sama-sama. Mengetahui perasaan orang lain, dibukakan hati oleh Allah. Kemudian duniawi ini sifatnya merusak, menghancurkan, hancur. Dunia ini banyak menghancurkan. Tuh contohnya, kalau mau kaya, korupsi sana, korupsi sini, masuk penjara, ya kan? Nah, nipu sana, nipu sini, masuk apa? Penjara. Kalau dikata nggak ketahuan, penjaranya Allah lebih keras lagi. Dikasih sakit merumah terus kayak kecoa itu, nggak sembuh-sembuh. Katanya dosa saya apa? Mencuri terus, bohong terus. Nanti akhirnya begitu. Baru nanti kalau di opname baru terasa, habis uangnya, habis semuanya, hartanya habis, nggak sisa. Neraka lagi, dosanya belum diampuni. A'udzubillahi saya pribadi bicara, saya bisa membangun tempat gedung atau di tempat itu tidak ada kebanggaan. Dan saya sudah pernah berbicara sendiri kepada para murid saya. Saya membangun rumah yang di depan ini kesalahan yang besar. Kenapa saya katakan kesalahan yang besar? Kulu ad-dunya fitnah, akan membuat orang akan cemburu, akan membuat orang akan mengandalkan, anak-anak pun akan mengandalkan bahwa orang tua pun kaya. Dia mengawini seseorang, dia akan tunjukkan orang tua saya punya rumah yang besar. Menangis kenapa? Ya Allah, ya Rabb, tunjukkan bagaimana menutup dosa-dosaku ini. Akhirnya Allah memberikan belakang itu, tutuplah dengan kamu buat musola, maka timbul musola di belakang. Ya
harusnya musola itu di depan, tapi ternyata di belakang itu menutup dosa-dosa saya. Kelak saat ditimbang, dunia ini akan menghancurkan kamu. Maka saya berdoa lagi, seluas apapun yang ada dalam rumah itu tidak luas dengan musola itu. Luas rumah belum lunas hutang saya. Tengah malam saya melihat tanah sebelah yang berbunyi yang namanya katak. Saya menangis tengah malam, memohon kepada Allah dan mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan tanah itu untuk supaya menutupi dosa-dosa saya ya Allah. Berikan rezeki aku untuk menutupi dosa-dosa aku, bukan kebanggaan, walakin adam wala fakhar. Nabi pun tidak pernah bangga. Nabi nggak pernah bangga. Tambah susah Nabi, begitu pula alim-alim yang mendapatkan anugerah yang tinggi, malu sama Allah, malu sama Rasulullah, malu pada dirinya. Itu dunia, itu orang ahli akhirat, bukti ahli akhirat. Ternyata kamu masih menikmati dunia itu. Akhirat apa? Maka keadilan itu nomor 4, kejujuran dapat. Nggak usah ditutup-tutupi, jujur sama Allah Ta'ala. Makanya sifat keduniaan itu cepat menghancurkan apa? Semua. Iman hancur karena uang, iman hancur karena uang, Islam hancur karena uang, ulama hancur karena uang, ustaz hancur karena uang, ngaji hancur karena uang. Berangkat sudah karena uang, pulang karena uang, belanja karena uang, semua uang, semua uang. Ini berusaha. Untuk itu sifatnya membangun rohani kita dengan takwa kepada Allah, menambah ilmu. Kalau ilmu pasti uang, nggak usah repot. Kamu berilmu, di mana saja kamu dibutuhkan. Nggak usah sembunyi kamu di hutan dicari sama orang. Orang punya ilmu itu. Dan sifat dunia membuat fakir dan kemiskinan. Jadi orang ahli dunia ini nggak tambah enak, fakir miskin, diuber tambah nggak dapat, diburu makin jauh, dimiliki sebentar hilang, nggak awet. Punya rumah sebentar terjual karena digadaikan. Punya untung besar habis karena nggak berkah. Macam-macam. Maka sebaliknya, dengan kehidupan rohani ini timbul sifat sosial, merasakan orang lain menderita, nggak makan kita tahu, begitu. Coba pikirin aja, nggak usah nasihat orang, nggak usah. Kamu makan cukup nggak sehari? Kalau sehari belum cukup, nggak usah nasihat orang, nggak usah. Nasihati diri dulu. Makan sudah cukup, kopi cukup, makan cukup, ada yang cukup, udah. Nasihat diri, nggak usah nasihat orang. Ente belum nganjurkan orang masuk surga, kamu sendiri masuk neraka. Lucu. Kamu harus begini, kamu begini, nggak benar. Kamu belum benar. Membenerin orang diri yang benar dulu.
sifat rohani itu. Jangan sok jadi ustaz, jangan sok jadi alim. Nggak alim, duit setengah mati, ikhlas belum? Masa keluarga dibenahi, kemudian di dalam surat Jin ada wa'an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an godako, artinya jika mereka tetap berjalan di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan mereka itu rezeki yang berlimpah-limpah. Kenapa dinamakan surat Jin? Sampai jin pun diperingatkan oleh Allah Ta'ala, kalau engkau mau berjalan di jalan Allah, sampai siapapun manusia yang berjalan di jalan Allah pasti diberikan rezeki yang berlimpah-limpah. Nggak ada orang tawak itu rezekinya pas-pasan, nggak ada, dosa. Udah, nggak usah banyak macam, rezeki pas-pasan, dosa penuh, sudah minta ampun. Ngaji enggak, kalau ngaji ada maunya miskin. Udah, mudah-mudahan itu nasihat saya bisa didengar di jalan Allah yang benar. Pegang itu, jangan hubur dunia, muliakan Al-Quran. Mudah-mudahan mengajari sedikit ini karena waktunya tidak mencukupi. Mudah-mudahan nasihat ini merupakan pukulan atau cambuk, menyadari orang yang paling bagus menyadari kesalahan daripada menyadari kebaikannya. Kalau menyadari kesalahannya, maka banyak mendekat kepada Allah Ta'ala. Kalau menyadari kebaikannya, maka timbul riya dan sombong makin jadi padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.